Aduh, itu tadi apa seorang kakek membagikan warisan pada cucunya, versi lucunya tuh, jadi parodi ya. Nah, jadi ini juga jadi pertanyaan nih buat saya. Ustazah, saya mau nanya nih, apakah dalam pembagian warisan itu Ya. apakah memang harus dalam hukum Islam ada saksi atau enggak? Soalnya ada yang sampai bayar notaris karena dia butuh saksi untuk pembagian Ya, warisan. Dalam hukum Islam bagaimana sih? ya, Mohon siap. penjelasan silakan. Izin para guru saya, jamaah Islam itu indah yang ada di rumah harus tetap standby di Islam itu indah. Pembahasan kita menarik Betul, sekali betul, hari ini. betul. Jadi ketika ada yang memberi warisan, maka di sini harus ada saksi-saksi. Memang tidak wajib sifatnya saksi, tapi di sini saksi, hadirnya saksi sebagai alat untuk mencegah adanya persengketaan. Meminimalisir ya. Meminimalisir adanya permasalahan di antara para ahli waris. Yang tadi kita lihat dalam di TV tadi, udah nggak usah nunggu di si dia, pokoknya si dia dapat sekian. Nah itu kan akhirnya Nah, terjadi kecurangan, betul, kelebihan harta, kekurangan harta yang dibagikan tidak secara seimbang gitu ya. betul. Maka dalam hal ini kita lihat eh, ada 3 hukum dalam kewarisan yang bisa dipakai oleh orang di Indonesia. Yang pertama adalah hukum Islam. Hukum Islam. Yang kedua adalah hukum negara atau perdata. Yang ketiga adalah hukum adat. Hukum adat. Umat Islam otomatis dia pakainya hukum Islam, kompilasi hukum Islam. Maka jika terjadi persengketaan atau ada salah satu ahli waris yang tidak setuju dengan adanya kewarisan tersebut, atau juga ketika si pewaris ingin menulis beberapa bagian yang dia ingin bagikan kepada anak-anaknya, maka di sini bisa berurusan dengan PA, Pengadilan Agama. Nanti ada notarisnya, ada saksinya dikirim, ada orang-orang penting dari Pengadilan Agama ya, PA, Pengadilan Agama. Nah, yang kedua bagi orang non-muslim. Orang non-muslim itu bisa pakai hukum perdata, bisa pakai hukum adat. Pertama dia pakai hukum perdata, maka permasalahan dia bisa melapor kepada PN, Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan Agama, ini khusus orang Islam. Yang kedua Pengadilan Negeri, orang non-muslim. Kalau misalkan dia mau pakai hukum dari sini, kemudian dia juga pengen pakai hukum dari adat, ini bisa lihat dari adat setempat. Biasanya ada kalau orang Makassar pembagian hartanya begini modelnya gitu ya Ustadz ya. Gimana nih orang Caranya Makassar? ya. Kurane malimpai. Apa tuh Nak Ustadz? makunrai mak jujungi. Ustaz, jamaah yang di rumah Kan kasihan saya nggak ngerti. ditanya, hukum adat saya. Tapi Contoh pakai ya, bahasa contoh ya, Indonesia biar masing-masing ngerti. gitu kan. Ada orang Padang hukum adatnya seperti ini Hukum, dalam ya, pembagian orang Sunda waris dan pakai lain adat sebagainya. Sunda. Jadi iya, masing-masing ada ketua apa namanya adatnya, Iya. kemudian perkumpulannya, cara pembagiannya seperti ini Iya. bisa dilihat dari hukum adat dan hukum negara atau perdata. Nah kita ditinjau dari hukum Islam. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi kalau kalian sudah mendapati tanda-tanda kematian, emang ada ya tanda-tanda kematian ya? Waduh. Contohnya sudah sakit sangat parah dan Nah. dalam hatinya berkata, ya Allah kayaknya umur saya nggak panjang lagi deh. Kalau gini saya harus segera nulis wasiat. Wasiat itu adalah pembagian waris. Dipanggilnya notaris, keluarga besar, para saksi. Nah saksi di sini itu harus yang pertama dia Islam. Oh. Jadi kalau non muslim dia mencatat Tidak bisa. kepada orang Islam itu tidak sah. Yang Tidak kedua dia harus balil. Ada anak kecil umur 5 tahun cucunya sini. Lihat Belum kakek bisa. mau bagi waris katanya. Nggak ngerti Ini kan ya. tidak sah jadinya ya. Dan yang ketiga berakal. Ada orang tidak berakal tapi disuruh jadi saksi. Ya akhirnya tidak sah gitu ya. Iya. Maka warisnya. Di sini harus Islam, balil, berakal dan minimal 2 orang saksi. Pernikahan aja harus ada saksi, cerai saja harus ada saksi. Apalagi waris warisan. yang berkaitan dengan harta Betul. dan dikhawatirkan di dalamnya terjadi persengketaan. Maka 3 ini bisa menjadi patokan rujukan bagi orang-orang yang bersengketa masalah waris gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada yang bersengketa lah masalah harta ya. Amin, amin Kalau ya orang Rabbal tua mau Alamin. wafat itu jangan saling berantem karena harta. Karena warisan Tapi ya. saling berantem siapa yang mandiin nanti. Aduh, Masya Siapa Allah. yang ikut nguburin nanti gitu ya, Masya Waduh, Allah. Masya Allah. Itu catatan tuh buat jamaah yang di rumah. Jangan mikirin hartanya, apanya. Tapi nanti bagaimana kita siapa yang paling sering mendoakan orang Iya. tuanya. Masya Allah. Menyedekahkan untuk orang tua.